Selamat datang kembali di segmen analisa. Kita update terkait dengan kasus Subang. Kita akan lihat adalah keterangan dari Danu yang awal-awal dulu di tahun 2021. Ini adalah wawancara dengan Heri Susanto, YouTuber di Subang sana, yang dari wawancara ini sudah aku bahas bahwa dia ini terlihat sangat penuh dengan kebohongan. Tetapi ngomongin soal kebohongan Danu dulu, apakah kebohongan tersebut juga masih terus berlanjut sampai sekarang? Ada beberapa hal yang menurut aku juga masih ada yang ditutupi sebenarnya oleh Danu. Tetapi ada banyak hal yang dulu sudah kita kritisi bersama dari wawancara ini dan ternyata itu adalah betulan. Apa sajakah itu? Agar kita bisa tahu bagian-bagian mana yang nantinya akan dijadikan oleh Yosep beserta timnya untuk melakukan serangan-serangan dan juga mematahkan keterangan Danu dalam persidangan nanti. Kita coba simak beberapa potongan video berikut ini, teman-teman. Makan-makan, mulai makan-makan itu jam 2, sekitar jam 2, terus ya mau setengah 3-an lah gitu. Oke. Bagian ini Danu menceritakan tentang peristiwa tanggal 17 Agustus 2021 beberapa jam lah ya sebelum terjadinya pembunuhan tersebut. Karena ada peristiwa adalah makan-makan bersama antara kedua korban, Bu Tuti dan Amel, dan juga Yoris beserta keluarganya. Pihak dari keluarga istri pun juga hadir menurut Danu, juga termasuk Danu. Ini selesainya jam berapa sih makan-makan tersebut? Ya kurang lebih adalah jam 2-an siang atau sore. Dan itu sudah mepet banget loh sama mendekati peristiwa di mana Danu itu kan ditemui oleh Yosep ya pada saat dia menjaga di warnet tempat dia bekerja. Arah sore. Nah setelah selesai itu setelah makan nggak ada bincang-bincang, langsung mereka berdua langsung main handphone waktu itu. Terus Amel bertanya kepada Yoris, nah miniatur mobil waktu itu. Cuma istilahnya Danu nggak ngerti kalau miniatur itu apa gitu kan pastinya. Ya terus setelah singkat cerita jam 4 lebih 10 kalau nggak salah, ya sempat pamitan dulu gitu. Sebenarnya yang disampaikan Danu tidak banyak yang bermakna, tetapi bahasa tubuhnya yang selalu ngelihat ke atas, ke bawah, itu sih sudah menunjukkan bahwa dia adalah bohong. Ini dulu kita bahas nih, ini penuh kebohongan, tetapi netizen sebagian yang saat itu mengatakan Danu itu benar, Danu itu lugu, tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Ya, gara-gara hanya melihat dari pandangan mata saja gitu. Padahal kan kita melihat secara konteksnya itu banyak kebohongan. Terus juga yang paling janggal adalah bagian ini. Bagian di mana di peristiwa tanggal 18 Agustus 2021 di pagi hari. Kayak pacaran gitu lah, ya gitu. Setelah itu pulang, Danu ke rumah Yoris lagi waktu itu. Nah setelah itu Danu pulang itu setengah 5 sampai jam 5 waktu itu. Nah nggak ada kemana-mana lagi sih waktu itu. Terus pas ini juga bohong kan, ternyata kita sudah ketahui, sudah diakui juga sama Danu. Katanya dia bantuin parkir kayak mobilnya Amel kan datang ke rumahnya Yoris sama Bu Tuti menggunakan mobil Yaris yang warna kuning tersebut. Danu itu ngebantuin untuk parkirin gitu. Dan dia sampai di rumah katanya setengah 5 nggak kemana-mana lagi. Jam setengah 6 sempat dulu sih ke warnet gitu, ke teman-teman gitu. Dia lihat posisi warnet, terus lihat setengah 6 dia ke warnet, posisi warnet, ngelihat teman-teman katanya main game dan sebagainya. Tapi dia kok nggak cerita, kan waktu itu kita berpikir, oh Danu cuma nge-warnet doang. Ternyata dia nggak nge-warnet, tapi dia memang kerja di warnet tersebut untuk menjaga. Berarti jam 6-an setelah maghrib itu dugaannya adalah Yosep yang menemui Danu di sana. Kita sudah tahu di rekonstruksi ada adegan di warnet tersebut, tetapi belum tahu jam spesifiknya jam berapa. Oke, lanjut lagi. Vakum juga siapa kan suka biasa kalau main game gitu kan suka gitu. Pulang juga nggak lama, hampir isya gitu, hampir maghrib gitu kalau nggak salah gitu maksudnya. Nah dari dia bohong nih kan, hampir maghrib atau isya. Padahal kalau kita lihat kenyataannya, Danu kan itu makan, katanya dia dari warnet itu mau pulang ke rumahnya, terus dia ngelihat si Yosep lagi makan di pecel lele, dan itu pukul 21.00 WIB. Artinya setelah isya kan ya, setelah isya kan panjang, mulai jam 7:30 sampai menjelang subuh itu juga setelah isya kan, tapi dia
sempat lupa, nggak jelas gitu. Itu karena memang kebohongan ya. Karena kalau udah bohong sekali itu pasti biasanya akan berbohong-bohong lagi untuk menutupi semuanya. Pas malamnya nggak kemana-mana lagi sih, cuma tidur, main game, tiktokan gitu, WA-an, sama lihat grup sekolah gitu. Ya itu kan bohong kan ya. Terakhir dan mau tidur itu jam 2:30 waktu itu. Setengah tiga dan mau tidur. Nah pagi-paginya tanggal 18-nya. Oke. Dan ke. Jadi sampai bagian tersebut kan sudah diakui oleh Dan itu adalah kebohongan. Yang betul adalah ya memang dia malam hari itu bersama Yosep, terus juga Mimin, Arigi, dan Abi yang ditetapkan sebagai tersangka bersama dia yang menghabisi Bu Tuti dan juga Amel. Berikutnya di pagi hari, tanggal 18. Tidur, posisinya ada yang teriak-teriak waktu itu pakai motor. Terus sama-sama juga waktu itu kayak Pak Yosep kata gue. Dan juga pura-pura tidur lagi waktu itu pas mama nyamperin Danu. Nah sampai gitu-gitu Danu itu kena rumah cak-cakan Amel diculik. Nah dari situ Danu benar-benar kaget gitu kan posisinya. Pada saat Danu ngomong kaget, posisinya juga selalu gerakan tangannya. Kelihatan banget ya bahwa dia ini kebohongan. Dan ini sudah kita sampaikan 2 tahun lalu dan ternyata terbukti Danu memang mengakui itu kebohongan. Kemudian dengan mamahnya Danu yang mengatakan bahwa dia melihat Danu tidur di sana, ini juga serba salah teman-teman. Kita kan paham yang main juga orang tua kan ya. Kalau anaknya di kamar, dikunci, dia nggak keluar-keluar, ya asumsi emaknya dia berada di kamar. Tapi ada juga yang curiga nih sama emaknya Danu. Apakah emaknya Danu ini juga terlibat dalam kasus ini? Apakah terlibat dari segi yang menutupi atau bahkan membantu? Ya, itu yang harus didalami lebih lanjut oleh penyidik teman-teman. Karena khawatirnya gitu, Danu juga melindungi orang-orang yang dia pengen lindungi. Apakah mengarah ke sana juga? Cuci muka dulu, nggak sempat ya ikat gigi lah atau apa-apa gitu. Langsung aja bawain motor langsung ke sana gitu. Itu dikasih tahu sama si mama. Oh, sama si mama. Mama Danu. Iya. Suruh kesananya sama siapa? Nah, Pak Yosep. Kalau Pak Yosep posisinya ke rumah juga udah pakai jaket gitu yang pas ke rumah itu pakai jaket. Ke rumah itu pakai jaket, padahal dia bilang saya nggak lihat Pak Yosep waktu itu. Cuma dengar suaranya samar-samar. Bagaimana mungkin dia di kamar lagi tidur, terus ngedengar suara samar-samar, tapi dia bisa ngelihat Yosep pakai jaket. Yang namanya kebohongan tuh pasti akan kebongkar gitu loh, cepat atau lambat. Bilangnya gitu, posisinya ke arah kulon. Nah, jadi itu adalah kebohongan yang sudah clear. Nah, kenapa Dan ini selalu mengatakan Yosep pakai jaket, padahal dia tidak melihat secara langsung. Ini dugaan sangat kuat adalah pada saat malam eksekusi tersebut, Yosep itu memakai jaket. Masuk akal karena kan kondisinya dini hari, pasti juga dingin, apalagi ada banyak becek air di mana-mana. Sebenarnya Danu mungkin sedang memberikan kode gitu ke masyarakat atau ke penyidik bahwa Yosep itu pakai jaket loh sebenarnya. Tapi Yosep kan mengatakan pada saat dia sampai di lokasi TKP, versi dia adalah jam 7.15 WIB, dia buka jaketnya, dia taruh jaketnya di kursi. Tapi Danu selalu mengatakan pakai jaket itu loh. Mungkinkah karena dia ngebopong Amel, jaketnya juga tersebutkan jaket yang kulit ya, yang bisa dilap begitu. Kalau memang ada jejak-jejak yang tertinggal di situ, ya bisa dihapus langsung begitu aja. Apalagi juga kondisi Amel kan juga sudah dibersihkan, sudah beberapa waktu setelah dilakukan eksekusi tersebut, artinya nggak ngocor kemana-mana. Juga sama untuk alat bukti yang dijadikan penyidik Polda Jawa Barat untuk menetapkan Yosep sebagai tersangka, noda merahnya bukan noda merah dari jaket teman-teman, tapi dari baju yang dikatakan Yosep di sejumlah media massa. Itu adalah baju yang seperti ini, yang ada di balik kancing dan juga balik kerah. Itu kan Yosep sudah tegas mengatakan itulah yang diambil sama penyidik saat itu. Dan itu diambil terus juga diserahkan ke Puslap 4 itu bukan di hari kejadian tapi sebulan lebih setelah kejadian. Artinya kalau diperiksanya di hari kejadian, aku yakin tuh pasti lebih banyak lagi, nggak sekedar 2 noda merah dari miliknya Ibu Tuti dan juga Amel. Terus Danu pas mau bilang gitu, pokoknya semua udah kabur gitu, udah
cepat gitu ya. Terus setelah Danu nyusul waktu itu. Tapi Danu ada di rumah TKP sama ayah Pak Yosep gitu. Udah ada berapa warga gitu waktu itu. Sempat ada yang nyender gitu di apart lah. Pas Danu posisi parkir itu kan di teras. Siapa yang nyender di mobil Alphard? Oke, takutnya jangan-jangan 2 DNA asing salah satunya berasal dari warga sekitar juga. Ya mungkin aja itu sengaja untuk mengecoh penyidik gitu. Karena kan 2 DNA asing itu salah satunya berasal dari pembuka bagasi tersebut kan. Tapi kan dikatakan sama penyidik itu berasal dari noda merah juga. Kan nggak mungkin kalau nyender tiba-tiba noda merahnya keluar. Kan nggak mungkin seperti itu teman-teman. Oke, sekali lagi untuk Danu aku katakan di tahun video ini diuploadnya di tanggal berapa ini? Tanggal 20 September 2021, sebulan setelah kejadian. Dari sini aja, kalau kalian cek di YouTubeku, playlist dari kasus Subang, itu sudah banyak yang kita kritisi, aku kritisi, ini bohong, ini nggak masuk akal, ini nggak mungkin deh, seperti itu. Itu kan masih ada jejak digitalnya. Berbeda mungkin dengan sejumlah orang yang juga membuat video yang dulu mereka tuh sangat membabi buta membela Danu. Danu tidak mungkin menjadi bagian pelaku, apa alasannya. Tetapi kalian lihat di channel YouTube-nya mereka, video-video mereka tuh sudah dihapus. Karena mereka itu nggak gentle menurut aku. Harusnya kalau ada channel yang dulu-dulu begitu mendukung Danu dan mengata-ngatai aku pribadi dengan kata-kata yang sangat pedas, ya harusnya di-fairkan aja, dibuka aja videonya, jangan dihapus begitu. Well, aku apresiasi buat YouTuber-YouTuber juga yang tidak menghapus video-video lama mereka pada saat mereka itu membabi buta membela Danu, karena menurut aku adalah hal yang wajar. Ada miskomunikasi A, B, C, dan D, tapi lebih ke masalah adalah fairness gitu, agar bisa menjadi pelajaran. Jadi kredibilitas seseorang itu dilihat dari waktu yang telah dilampaui. Kredibilitas itu tidak mungkin terbentuk hanya dari sebulan 2 bulan, tapi dari lama-lama. Jadi menurut aku buat teman-teman, kalau kalian pengen melihat siapakah yang punya kredibilitas, lihat aja dari video-video terutama kasus Subang. Kalau memang mereka pernah melakukan kesalahan, membela orang yang salah tapi tidak dihapus videonya, menurut aku itu adalah orang yang fair, bisa aja dia ketipu juga. Tapi kalau dia sudah membela Danu kemudian menghapus video-videonya, bagi aku itu adalah salah satu bentuk perbuatan orang yang tidak punya kredibilitasnya gitu. Oke? Thank you sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook dan juga akun TikTokku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.